Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk mereview proposal Metopen atas nama Santi Puspitasari dengan judul Pembuatan Film Animasi Pendek 2 Dimensi bertema COVID-19 menggunakan metode 2 dimensi hybrid animation ya. Oke, ini covernya udah betul. Nah, sebelum bab 1 Santi harus membuat abstrak dulu ya. Oke, di sini belum ada abstraknya, silahkan dikerjakan dulu. Kemudian bab 1 pendahuluan. Ini adalah cerita tentang COVID-19-nya. Nah, yang belum ada di sini yang saya bisa langsung saya sampaikan adalah sumber referensinya ya. Ini diambil dari mana ini? Ya, diambil dari mana? Dinyatakan di sini ya, disitasi. Kemudian ini tentang permasalahannya ya. Kemudian ini tentang animasi 2 dimensi. Oke, nah jadi di bab 1 latar belakang masalah. Yang pertama memang tentang objek penelitiannya apa gitu ya, tentang COVID-19-nya. Kemudian kita bisa menjelaskan tentang teknologi yang berkembang ya. Kita bisa menjelaskan tentang permasalahannya dulu. Nah, di sini kalau yang saya lihat permasalahannya masih belum dieksplor ya. Jadi karena hanya satu paragraf ini nih. Ya, nah itu bisa ditambah lagi. Kemudian yang selanjutnya tentang teknologi yang dipergunakan saat ini ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tentang misalnya animasi-animasi 2 dimensinya. Nah, ini juga belum ada citasinya ya, referensi sumber ini diambil dari mana. Ya, kemudian yang paragraf terakhir dari bab 1 itu harus merumuskan apa yang akan dikerjakan dalam penelitian terkait dengan masalah yang tadi sudah diuraikan. Ya, nah di sini Santi belum membuat satu paragraf. Misalnya penelitian ini selanjutnya akan mengembangkan bla 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 bla. Nah, itu harus ditulis di paragraf terakhir sebelum identifikasi masalah ya. Nah, ini ditambahkan. Nah, kemudian identifikasi masalahnya. Ini ada masyarakat perlu membatasi berita tentang COVID, animasi yang berkembang berupa penyajian informasi COVID, membingungkan, film animasi bertema COVID sudah ada namun animasi yang dibuat tidak merepresentasikan keadaan di Indonesia saat ini. Ya oke, sementara identifikasi masalahnya sudah betul. Kemudian batasan masalahnya. Di sini batasan masalahnya adalah ya oke, sudah benar ya. Jadi jalan cerita pada film animasi 2 dimensi yang akan dibuat seputar cara menjaga kebersihan yang baik dan akibat yang ditimbulkan apabila para masyarakat tidak diikutsertakan dalam menghadapi pandemi. Ya oke, nggak apa-apa ya. Jadi sudah ada temanya ya, tema filmnya itu tentang cara menjaga kebersihan. Kemudian metode yang dipakai dan durasinya. Oke, cukup. Kemudian rumusan masalah. Nah, ini tidak perlu dikasih tanda tanya ya. Ya, pakai titik saja walaupun di depan katanya ada bagaimana. Oke, tujuan penelitian itu sama dengan sinkron dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka tujuan penelitiannya ada 2 ya. Jadi ini rumusan masalahnya adalah bagaimana cara menerapkan metode 2 dimensi. Maka tujuannya di sini adalah membangun film animasi dengan metode 2 dimensi ya. Nah, yang kedua, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana melakukan pengujian. Jadi tujuannya adalah kemudian melakukan pengujian gitu ya. Hanya bedanya kalau di rumusan ada kata bagaimana, di tujuan langsung kata kerjanya.
Nah, kemudian manfaat penelitian itu untuk peneliti tidak perlu dibuat, ya. Jadi ini dihilangkan. Untuk peneliti itu kan untuk kita sendiri, tidak perlu disebutkan dalam laporan. Yang terpenting adalah manfaat bagi orang lain, ya, bagi pihak lain. Nah, ini contohnya bagi masyarakat misalnya. Ya, oke. Cukup untuk bab 1. Kemudian bab 2, kajian pustaka. Oke, ini ada kajian dari penelitian sebelumnya ya. Kemudian dibuatkan tabel. Nah, ini untuk yang penelitian Anda silakan langsung ditulis saja ya, yang dikerjakan. Oh, ini marginnya harusnya dibedakan ya. Marginnya yang di sini landscape harusnya sampai di sini. Sehingga nanti kolomnya juga lebih besar. Oke. Nah, setelah tadi kajian penelitian ya, ini kemudian animasi bertema COVID. Ini maksudnya mau menceritakan tentang animasi-animasi yang ada. Ya, oke. Jadi kalau tadi tabel kajian penelitian dalam bentuk paper ya, kalau ini tabel animasi-animasi yang ada terkait dengan COVID ya, oke, sudah bagus. Kemudian landasan teori, ada animasi. Ini belum pakai Mendeley ya, Mbak Santi. Jadi harus pakai Mendeley untuk mendaftarkan referensi-referensinya, baik itu buku, e-book atau paper ya. Ini tentang animasi. Nah, ini sudah ada Mendeley-nya di sini. Animasi 3 dimensi. Oke. Mungkin sebelum animasi harus ada metode multimedianya dulu ya, sebaiknya. Animasi ini kan bagian daripada multimedia. Nah, selanjutnya metodologi. Metode pengumpulan datanya hanya dokumentasi ya. Jadi hanya belajar dari dokumentasi ya, tidak ada wawancara. Oke, tidak masalah. Nah, selanjutnya tahapan penelitian. Tahapan penelitian praproduksi, produksi, pasca produksi. Nah, ini mungkin justru yang ini perlu dijabarkan lagi. Yang praproduksinya itu adalah ini ya, yang praproduksinya ini sekalian dibuatkan flowchartnya. Kalau ini kan terlalu global ya. Sedangkan di dalam praproduksi itu sebenarnya ada merancang konsep, skenario, pembentukan karakter, dan lain sebagainya. Begitu juga produksinya, begitu juga paskanya. Oke, justru ini yang harus dijabarkan lagi ya. Kemudian setelah ini kan seharusnya ada tahap pengujian ya. Nah, itu ditambahkan tahap pengujiannya belum. Ya, baik ya. Itu masukan saya untuk Metopen atas nama Saudara Santi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.